Film ini tidak dibuka dengan teriakan atau ledakan besar. Ia dibuka dengan ide yang terdengar sederhana, tapi agak absurd kalau dipikirkan lebih lama. Dunia di mana idol K-pop bukan cuma penyanyi, tapi juga pemburu iblis. Di sini panggung konser bukan hanya tempat hiburan, tapi juga medan perang. Lagu bukan cuma untuk chart, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Dan para penggemar yang biasanya hanya datang untuk like stick dan fanchan, ternyata ikut memegang peran penting dalam urusan kosmis. K-pop Demon Hunters tuh langsung memberi sinyal sejak awal. Ini bukan sekedar film tentang musik dan juga bukan sekedar film tentang iblis. Ini tentang identitas, rasa malu, dan keberanian untuk berdiri di depan publik sambil membawa sisi dari yang tidak sempurna. Semua dibungkus dengan koreografi rapi dan ancaman kiamat kecil-kecilan. Film animasi tahun 2025 ini memadukan fantasi, aksi, dan musikal dalam satu dunia modern yang terlihat sangat akrab. Kota besar, industri hiburan K-pop, agensi, dan panggung konser, dan jutaan penggemar. Tapi di balik lampu sorot ada lapisan dunia lain yang tidak semua orang tahu. Di dunia ini ada gerbang spiritual bernama Honmon, penjara sekaligus segel yang menahan iblis agar tidak menguasai manusia. Selama Honmon tertutup rapat, dunia tetap aman dan konser bisa berjalan sesuai jadwal. Masalahnya, iblis tidak suka menunggu. Salah satunya adalah Guilma, entitas yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga manipulasi emosi dan rasa takut. Ia memanfaatkan musik dan popularitas untuk mempengaruhi massa, sesuatu yang di dunia K-pop terdengar terlalu masuk akal. Di sisi lain, ada grup idola sekaligus pemburu iblis bernama Hunter X. Di mata publik, mereka adalah grup populer dengan konsep yang kuat. Di balik layar, mereka adalah garis pertahanan terakhir. Demons have always haunted our world, stealing our souls and channeling strength back until heroes arose, born with voices that could drive back the darkness. Warriors. Cerita mulai fokus pada Rumi. Pemimpin Hunter X, ia kompeten, disiplin, dan terlihat sangat terkendali. Tapi film ini cepat memberitahu bahwa kendali itu bukan tanpa retakan. Rumi menyimpan rahasia besar. Ia adalah setengah iblis. Sesuatu yang di dunia ini bukan hanya tabu, tapi juga berbahaya. Ironisnya, ia memburu makhluk yang darahnya sendiri ikut mengalir di dalam tubuhnya. Anggota lain Hunter X seperti Mira dan Joy digambarkan sebagai rekan yang solid. Mereka tidak berisik secara emosional, tapi kehadiran mereka memberi kesan stabil. Mereka tahu tugas, tahu resiko, dan percaya pada Rumi, meski tidak tahu seluruh kebenarannya. Di sisi lain, kita diperkenalkan saja sama boy group K-pop pria yang cepat naik daun. Mereka karismatik, koreografinya rapi, dan lagunya mudah menempel di kepala. Penonton diberi petunjuk halus bahwa popularitas mereka bukan datang tanpa harga. Dan tentu saja, bayangan Guilma mulai terasa. Tidak muncul terang-terangan, tapi cukup untuk membuat suasana tidak nyaman. Ketika Hanmon mulai melemah, tekanan meningkat, Rumi semakin sulit menahan sisi iblis dalam dirinya. Bukan karena ia kehilangan kendali, tapi karena ia terlalu sibuk menyangkal. Di titik ini, masa lalu ikut mengejar. Rumi bertemu kembali dengan Selin, sosok yang punya ikatan emosional kuat dengannya. Pertemuan ini tidak dramatis secara berlebihan, tapi justru dingin secara canggung. Rumi meminta sesuatu yang ekstrim. Ia ingin Selin mengakhiri hidupnya.
Permintaan itu bukan karena putus asa berlebihan, tapi karena rasa malu yang sudah terlalu lama ia pikul. Ia merasa keberadaannya sendiri adalah kesalahan. Sally menolak, ia memilih solusi yang lebih manusiawi, menyembunyikan kebenaran itu. Tapi justru disinilah konflik personal Rumi memuncak. Ia marah bukan karena ditolak, tapi karena merasa tidak pernah benar-benar diterima apa adanya. Well done. Ready to forget it all? Konflik di film ini tidak berteriak, ia duduk diam tapi berat. Sementara itu, konflik batin Rumi terus menekan. Rencana Guima sudah mulai bergerak. Melalui Saja Boys, ia menyebarkan hinopsis massal melalui musik yang seharusnya menghibur berubah menjadi alat pengendali. Kerumunan mulai kehilangan kehendak bebas. Hanmoon semakin rapuh dan batas antara dunia manusia dan iblis menipis. Ter-X berusaha menahan situasi, tapi Rumi tidak dalam kondisi terbaiknya. Ia kuat tapi terpecah, dan di dunia ini keraguan adalah celah. Film dengan tenang menunjukkan bahwa ancaman terbesar bukan kekuatan iblis, tapi rasa malu yang tidak diselesaikan. Sesuatu yang terdengar personal tapi berdampak global, agak sinis tapi relevan. Titik balik datang bukan dari pertarungan, tapi dari panggung. Rumi secara impulsif mengganggu pertunjukan Saja Boys dengan lagu baru mereka. Lagu ini tidak agresif, isinya tentang rasa malu, ketakutan, dan pengakuan jujur terhadap sisi diri yang ingin disembunyikan. Your voices. Alih-alih memperkuat hinopsis Guima, lagu ini justru memecahkannya. Penonton mulai sadar emosi yang tadinya dimanipulasi kini kembali menjadi milik mereka sendiri. Di momen ini, Rumi berhenti bersembunyi, tidak dengan pidato panjang, tapi dengan tindakan yang konsisten dengan siapa dirinya sebenarnya. Dengan hinopsis mulai runtuh, pertempuran terbuka tak terhindarkan. Ter-X bersatu kembali. Kali ini dengan energi yang berbeda. Mereka tidak hanya melawan iblis, tapi juga mempertahankan kebebasan orang-orang di depan mereka. Jinu yang sejak awal berada di posisi ambigu mengambil keputusan krusial. Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rumi dari Guima. Pengorbanannya bukan heroik berlebihan, tapi tegas dan final. Jiwanya yang telah pulih ditransfer ke Rumi memperkuatnya secara spiritual. Ini bukan hadiah kekuatan, tapi tanggung jawab tambahan. Didukung oleh kesadaran dan energi para penonton yang telah bebas dari pengaruh Guima, Ter-X menghadapi pertarungan terakhir. Guima dan Saja Boys akhirnya dikalahkan, Hanmoon dipulihkan dan kembali terkunci. Dunia tidak berubah drastis, tapi kembali keseimbangan yang rapuh seperti seharusnya. Tidak ada selebrasi berlebihan, hanya keheningan setelah badai. Setelah semua selesai, Rumi terlihat berbeda. Bukan lebih kuat secara fisik, tapi lebih ringan. Ia tidak lagi dikuasai rasa malu. Ia bersantai bersama Mira dan Zoe, momen kecil yang terasa penting, tidak ada pembahasan besar, hanya keberadaan yang jujur. Film ini kalau ditarik garis besarnya, berbicara tentang penerimaan diri di dunia yang menuntut kesempurnaan. Tentang bagaimana rasa malu, kalau dibiarkan bisa menjadi senjata paling efektif bagi siapapun yang ingin mengendalikan kita. Dan tentang musik yang di tangan yang salah bisa menipu, tapi di tangan yang jujur bisa membebaskan. Ter-X akhirnya kembali ke publik, bertemu penggemar mereka kali ini tanpa topeng apapun. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa untuk penonton sederhana saja. Kalau suatu hari sisi diri yang paling kita sembunyikan justru yang paling dibutuhkan dunia, apakah kita siap menunjukkannya? If you're with us, Filmnya selesai, ceritanya tinggal di kepala. Dan biasanya itu tanda cerita yang bekerja dengan baik. You can try, but you can't hide. Nah
Itu dia Sobat Bobang, alur cerita film K-pop Demon Hunters tahun 2025. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari Ekspresi. Wassalam dan bye-bye.